Bung Rocky, saya jujur saja sedang termangu-mangu gitu ya membaca eh, penjelasan dari juru bicara KPK begitu, bahwa mereka sekarang sedang mengusut bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi, bansos presiden gitu ya. Karena nilainya itu waktu itu yang dibagi-bagian yang sering dilempar-lempar Pak Jokowi dari mobil yang dibagikan depan istana itu loh Bung Rocky, bansos itu maksudnya. Itu kan nilainya 900 miliar. Ternyata katanya 250 miliar itu dikorupsi. Jadi saya bingung kalau sampai bukan bingung, saya termangu-mangu begitu kalau yang bantuan presiden aja udah dikorupsi, apalagi yang lain gitu loh. Kan siapa yang nilep duit itu? Ya pasti pertama adalah relawan. Yang kedua adalah lembaga survei. Kan semua itu kan sulap menyulap data Hmm. dimaksudkan untuk membujuk rakyat percaya pada fungsi dari bansos itu. Ya, Jadi sekali lagi dengan mudah sebetulnya KPK mulai aja sidik tuh berapa banyak uang yang lenyap itu dimanipulasi oleh lembaga survei, dimanipulasi oleh relawan. Nah, sisanya baru diperiksa itu pejabat-pejabat daerah tuh. Itu lebih mudah lagi tuh karena ada polanya tuh kan. Eh, apa namanya? eh, Diturunkan kualitas beras, diturunkan bahkan goodie bag itu bisa dipalsukan itu. Jadi semua hal yang dulu kita curigai sekarang mulai bisa dibuka itu kan. Nah, itu pentingnya ingatan itu tidak bisa ditutup walaupun data-data kita udah hilang. Kita masih ingat bagaimana bansos itu dibagi-bagi pada orang-orang tertentu, lingkungan kepala desa bahkan dibagi-bagi keluarganya doang tuh. Anggota DPR dapat jatah untuk bagi-bagi bansos kalau dukung Jokowi. Kan semua itu kan ada di dalam catatan kita, catatan yang masih segar di ingatan kita, bagaimana kasakusuk Jokowi membagi-bagi bansos itu untuk menimbulkan efek elektabilitas bagi dia atau bagi putranya. ya. Tapi maksud saya begini, ini kan yang mengkorup ini pasti suppliernya gitu, dan suppliernya dan pasti bagian pengadaan lah. Kalau ini kan pasti kalau untuk begini berarti sekretariat istana dong ya. Kalau bansosnya, ini kok nekat bener gitu, dan satu nekat, kedua dia nggak menghargai sama sekali Pak Jokowi gitu loh. Ini kan yang bagikan pemerintah dan kualitasnya jelek. Jadi saya membayangkan bahwa banyak orang ketika dia habis dibagi-bagi bansos dapat presiden bukannya bersyukur tapi malah maki-maki presiden, padahal presidennya nggak salah gitu. Ya, kesalahan presiden adalah memelihara orang yang dia tahu dari awal akan mengkorupsi. Kan orang Jokowi itu koruptor semua kan. Kan Ya. jejak korupsi itu ada di dalam kebijakan. Dan waktu Jokowi angkat orang-orang ini, Jokowi tahu bahwa mereka mesti dimanjakan dengan prinsip-prinsip yang semi korupsi semacam ini kan. Didiamin, ya oke ini kesempatan kalian untuk ambil keuntungan karena nggak mungkin itu APBN dipakai untuk bayar kalian tuh. Jadi oke nilai aja ada kecil-kecil. Ini yang disebut sebagai pembiaran itu, act of omission itu di dalam hukum itu membiarkan itu udah crime. Apalagi kalau tindakannya itu betul-betul disengaja kan. Jadi sebetulnya soal bansos ini potensial untuk dibongkar itu terbuka datanya tuh. Dan kalau dibongkar itu hampir semua pejabat itu kena tuh. Dan Ya, apalagi ya, kalau itu kebijakan awalnya itu datang dari dua tiga orang doang. ya. Ini kan sangat memalukan, dan dan kedua memprihatinkan, begitu. Yang ketiga membuat kita bingung untuk memahami apa yang terjadi dengan bangsa ini.
Nah, itu kesempatan kita untuk bikin refleksi sebetulnya. Ini Ya, orang miskin pun masih ditipu oleh mereka yang punya kekuasaan. Dan sengaja diperlihatkan di mulai dibagikan, bahkan presiden berdiri di trotoar depan istana untuk ya. bagi-bagi bansos. Hmm. Itu juga udah melanggar undang-undang, segala macam. Jadi kalau kita lihat, baca aja undang-undangnya, boleh dan bagi-bagi dari segi pencitraan juga sekaligus ya tetap usutan pada pejabat-pejabat itu. Ya, ya. Ini jujur ini persis seperti yang kita prediksi ya bahwa banyak kasus-kasus yang akhirnya tidak masuk akal itu akan bermunculan menjelang masa jabatannya Pak Jokowi. Tapi ini menurut saya agak keterlaluan ini. Kok terlalu banyak banget yang bermunculan begitu. Ya karena banyak banget yang disembunyikan sebetulnya kan. Jadi ini problem ini adalah sampah yang masuk, garbage in, garbage out kan. Yang disembunyikan itu satu waktu akan cari jalan keluar. Kami bisa mengusut. Ya udah kalau begitu usut sampai tuntas tuh kan. Jadi kebijakan yang diputuskan oleh Jokowi dari awal kebijakannya sendiri udah bermasalah. Apalagi pelaksanaannya di bawah kan, mempungisme apa namanya moral hasad yang sebetulnya sebagai penanda bahwa oke, mumpung nggak ada bansos silakan ngutip 2%, lama-lama ngutip 20%, lama-lama tinggal separuh yang naik nyampe ke publik kan. Padahal kita tahu itu kebutuhan real dari rakyat miskin. Jadi sebetulnya kemiskinan itu juga jadi lahan untuk korupsi itu. Bahkan demikian soal stunting misalnya kan sama aja itu problemnya, dikeluarkan anggaran tapi stuntingnya tetap tinggi itu. Kenapa? Ya karena anggaran untuk memberantas stunting itu dipakai untuk memperbaiki dapur bupati, memperbaiki dapur wali kota kan itu intinya, atau memperbaiki puskesmas itu kan WC-nya rusak misalnya kan. Tidak Ya, tidak terwujud di dalam pengertian yang tepat itu, bahwa stunting itu ada beli makanan untuk ibu hamil, bukan untuk memperbaiki puskesmas. Puskesmas itu lain lagi itu fungsi anggarannya itu. Tetapi hal semacam ini kan diabaikan aja. Nah sekarang orang mulai tuntut, apalagi uh, media sosial karena prinsip harus diviralkan dulu, mulai terbuka satu-satu. Nah KPK bagus juga dia mulai sadar fungsi dia dan membongkar aja semua hal, bukan sekedar soal bansos tapi semua akibat dari kebijakan Jokowi selama tahun politik. Nah itu yang mesti dibongkar. ya. Kan tadinya kan kalau kita sering mendengar apa ajaran bahwa ikan itu membusuk, ini si Sero yang menyebutkannya ikan ikan itu membusuk dari kepalanya itu kan saya pikir itu tadinya semacam analogi begitu ya. Tetapi ini realitasnya betul-betul dari kepala nih membusuknya kan, karena bansos presiden yang dikorupsi itu. Nah, kemungkinan presiden dipersoalkan di kemudian hari itu udah mulai terlihat juga tuh kan, jejak kejahatan politik rejim ini juga banyak betul kan, dari kejahatan politik sampai kejahatan ekonomi kan. Jadi Ya, kita mulai bikin semacam kotak persediaan untuk menampung semua keluhan. Apalagi setelah Prabowo jadi presiden, mungkin akan lebih lantang orang untuk menuntut supaya Pak Prabowo selain meneruskan hal-hal yang Anda janjikan untuk dimodelkan di masa depan, karena Anda menganggap bahwa Pak Prabowo adalah guru politik Anda, juga harus ada hal-hal yang yang dibuat jadi buruk oleh sang guru. Kan tidak mungkin Jokowi itu malaikat, ada aja banyak betul kejahatan yang masih tersembunyi itu. Dan biasanya menjelang terakhir pembinaan kekuasaan, batas itu kemudian diperlihatkan. Wah, ini bagian kotor dari politik, dan itu bukan Prabowo yang ungkit, pasti masyarakat sipil yang akan ungkit kan. ya, ya. Dan saya kira mungkin itu ya sinyal yang diberikan yang di apa dilakukan oleh KPK gitu kan. Karena bagaimanapun juga selama ini kan orang itu mencurigai bahkan membuli KPK ini bagian dari alat rezim kekuasaan. Tapi sekarang dia mainnya tipis-tipis saja. Gua usut dulu ya, mulai dari korupsi orang sekitarnya Pak Jokowi kan begitu. Artinya membuka untuk rakyat, oke. Kalau ada yang lebih gede lagi silakan datang. Ini mumpung waktunya menjelang akhir kuasanya Pak Jokowi. Iya, kita mesti baca itu, bahwa pun KPK itu punya semacam keinginan untuk mempromosikan kembali ke institusi itu yang membusukkan. Jadi Ya, dia boleh kasih sinyal bahwa bahkan lingkaran terdekat Pak Jokowi mampu kami periksa. Nah, lakukan lebih cepat lagi dong. Kalau lingkaran pertama bisa diperiksa, itu artinya ada apa nama filmnya itu,
ada dirty mind yang mengatur lingkaran itu kan, ada Hmm. mastermind di situ tuh. Jadi nggak apa-apa dicicil, tetapi harus dibuktikan dan diusut secara lebih sistematis bahwa 900 miliar itu pergi kepada siapa aja, dan potensi untuk ditangkap itu siapa aja kan bisa dibikin blacklist sebentar aja kan. Nah itu Hmm. kemudian diinsinuasikan pada publik supaya di hari-hari terakhir oke lah kita maafkan maafkan sedikit di kelakuan KPK yang selalu hanya ingin melihat korupsi itu dari segi kepentingan politik. Itu aja Ya. pesan-pesan moral kita. Ya, dan kalau kita belajar dari kasus korupsi misalnya di Bansos kemarin itu ya, Bung Rocky yang di Kemensos begitu ya, itu kan melibatkan orang-orang di bahkan di pusat kekuasaan ya. Tentu dalam hal ini kalau kita nggak duduk Pak Jokowi karena 250 miliar terlalu kecil lah buat Pak Jokowi. Tapi itu dipastikan pasti ada orang-orang seputar Pak Jokowi sendiri yang melakukan itu. Dan artinya sebenarnya Pak Jokowi itu lingkungannya nggak steril gitu. Justru lingkungan dia berkhianat terhadap Pak Jokowi. Iya, ada semacam kebutaan atau apa, apa radang penglihatan sehingga Jokowi nggak bisa lihat itu. Jadi sebetulnya hal itu bisa dilihat oleh Jokowi karena dia yang selalu meminta update tentang bansos itu kan. Kan Hmm. dari awal mestinya Jokowi tahu bahwa bansos itu karena itu uang besar itu pasti ada yang nilep tuh. Tetapi dia juga tahu bahwa itu yang memungkinkan mesin politiknya itu berlangsung dengan baik itu. Ya. Jadi korupsi di bansos itu bagian dari oli politik yang memang secara tidak langsung disediakan oleh Jokowi. Kan dulu korupsi itu dipakai untuk memuluskan transaksi politik dan itu Ya, sebetulnya masih berlaku sampai sekarang. ya. Jadi apa yang tadi ada disebut itu kalau kayak kendaraan itu kita kayak ada blind spot gitu. Jadi di kekuasaan juga ada blind spot sehingga Pak Jokowi tidak bisa melihat yang ada di seputarnya dia gitu. Ya itu kalau blind spot di mobil itu karena kaca spionnya itu yang tidak Ya, mampu ya, melihat. Tapi kalau ya, blind spot politik memang disengaja supaya tidak terlihat kan itu dasarnya itu. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat balik itu yang memungkinkan kita percaya bahwa harusnya akan ada pengadilan rakyat terhadap hmm, mereka-mereka ini. ya, ya itu makanya saya kira dari sini saja kita bisa membuat semacam apa ya? Kalau dalam statistik kayak ekstrapolasi begitu ya. Iya, Karena ini. kita bikin ekstrapolasi itu dan Hmm, proyeksinya bahwa pasti di hmm, dalamnya itu aktor-aktor utama ya paling satu dua orang udah bisa hmm. ditebak dari awal kan. Ya, ya. Oke, Bung Rocky. Jadi Pak Jokowi, saya kira lebih baik mulai sekarang jangan nunggu KPK yang apa yang menyusut. Langsung saja Pak Jokowi panggil semua seputarnya siapa bagian pengadaan, langsung diserahkan aja ke KPK. Itu jauh lebih elegan buat Pak Jokowi nantinya. Iya, tapi Pak Jokowi nggak mungkin lakukan itu tuh. Karena Hmm. dia kalau dilakukan itu bisa nyampe pada dinastinya. Hal itu dinasti dinasti dia tuh, terutama elektabilitas itu inti. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, kita nolkan semuanya, Bung Rocky. Yes. Ya, Terima oke, kasih. yes.